Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Qul ta'ala firman aziz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu anqal yahud walan nasaru hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kami bisa kembali menginjakan kaki di Makassar ya, di Sulawesi Selatan, setelah kami terakhir kali 2019 ya ke Sulawesi Selatan, saat itu pun dalam misi tugas ya. Kebetulan kami menjadi redaktur kantor berita Turki Anadolu Agency ya, yang dibuat Presiden Erdogan. Saat itu ada Menteri Kenegaraan Turki datang ke Indonesia. Saat itu sedang melaksanakan undangan pemerintah Indonesia untuk Hari Anak Nasional. Jadi sudah 7 tahun lamanya tidak kembali ke Makassar. Alhamdulillah sekarang sudah bisa menginjakan kaki ini ya di bumi Sulawesi. Walaupun kami sangat akrab sekali, dekat sekali dengan ustadz-ustadz pimpinan Wahdah, Ustadz Zaitun Rasmin ya, yang beliau memang bermukim di Jakarta, Ustadz Ikhwan Jalil. Alhamdulillah kami bersama-sama dengan Ustadz Ikhwan Jalil, Ustadz Saibani mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Februari 2025. Ingat betul waktu itu jelang bulan suci Ramadan ya. Jadi kita sahurnya di Mesir, bukanya di Jakarta. Saat itu ya. Bahkan kita sahurnya lagi di pesawat, kemudian bukanya di Jakarta. Jadi alhamdulillah bisa menjalin tali silaturahim lagi dengan para asatiz, alim ulama di Sulawesi Selatan, khususnya dengan teman-teman Wahdah Islamiyah. Tak lupa juga salawat dan salam mari kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kami kesini atas undangan dari teman-teman Majelis Kebangsaan, dari Wahdah Inspirasi Zakat, dari LIDMI dan lain sebagainya untuk memberikan update ataupun memberikan perspektif kajian terbaru tentang isu geopolitik yang ada di Palestina dan juga di Timur Tengah, yang hingga hari ini isu di Palestina, bapak-bapak, ibu-ibu, itu belum selesai. Genosida itu belum berakhir. Per hari ini, kita sekarang berada di masjid ini, jumlah korban jiwa di Palestina yang gugur akibat genosida Gaza sejak Oktober 2023 itu mencapai 73.000 jiwa. Itu berdasarkan track record data dari Kementerian Kesehatan. Itu pun yang kecatat Pak KTP-nya, ada dapat KTP-nya, dapat kartu keluarganya, ataupun keluarga yang mengenali ketika jasad dari saudara kita di Palestina itu rusak. Tetapi angka yang tercatat secara keseluruhan sebenarnya dari korban jiwa yang dilakukan akibat agresi Zionis itu mencapai 200.000 orang. Termasuk dari yang tidak tercatat, yang hanya ketemu tangannya saja, ketemu kakinya saja, atau sekali lagi mohon maaf Pak, bagian tubuh yang terburai, dan juga kepala yang hancur, itu jika ditotal mencapai 200.000 jiwa. Itu berarti sekitar 15% penduduk dari Gaza Palestina. Maka itu dikategorikan PBB sebagai genosida. Karena tujuan Israel melakukan pembunuhan kepada warga Palestina untuk membumi hanguskan ataupun memaksa warga Gaza itu keluar, penghapusan etnis. Ya, ada ethnic cleansing ya, yang itu sudah masuk dalam hukum internasional sebagai genosida terhadap masyarakat Gaza. Jadi sampai sekarang situasi di Gaza belum benar-benar pulih. Bahkan walaupun terjadi gencatan senjata pada 2025, pada Oktober 2025 sampai sekarang Mei 2026, ada sekitar 800 hingga 900 warga Gaza yang gugur akibat pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel. Padahal kalau kita bicara tentang konflik Pak, satu peluru yang meletus ditembakkan salah satu pihak di tengah gencatan senjata, apalagi tertumpahnya darah, itu bisa membatalkan gencatan senjata. Apalagi ini sekitar 800 sampai 900 warga Gaza yang gugur akibat lebih dari 2.000 kali pelanggaran gencatan senjata dari penjajah Israel. Cuman dunia seakan bungkam, tidak kemudian berusaha menghentikan ini semua, dan pelanggaran gencatan senjata itu masih terus dilakukan. Tetapi Pak, yang luar biasanya, walaupun Gaza itu digenosida, walaupun Gaza itu dibantai Pak,
misi dan juga target Israel untuk kemudian pertama menguasai jalur Gaza secara sepenuhnya itu gagal. Kemudian mengusir warga Gaza dari wilayah Gaza juga gagal. Dan yang ketiga, melumpuhkan kelompok perlawanan ataupun Hamas itu juga gagal. Pada itu 3 tujuan utamanya Israel. Kami 2024 sempat membuat buku Hamas Superpower Baru Dunia Islam yang diterbitkan oleh penerbit Pusaka Al-Kausar di Jakarta. Mungkin Bapak-bapak sudah ada yang memiliki atau baca. Buku itu diberi kata pengantar oleh Dr. Basim Naim. Ya, Dr. Basim Naim ini kepala Departemen Politik Hamas di Gaza, dan menariknya beliau mengatakan ada 5 faktor kenapa kemudian Hamas melancarkan operasi Tufan Al-Aqsa pada 7 Oktober 23. Ya, saya belum melihat pernyataan Hamas ini di beberapa media lain, tetapi waktu itu beliau mengirimkan kata pengantar untuk buku kami dan menjelaskan kronologi kenapa mereka kenapa mereka meluncurkan operasi Tufan Al-Aqsa. Pertama, terjadinya upaya untuk menguasai Masjid Al-Aqsa oleh penjajah Zionis. Makanya Pak, nama operasinya Tufan Al-Aqsa, bukan Tufanul Gaza, bukan Tufanul Hamas. Ya, tapi Tufan Al-Aqsa. Jadi upaya untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari upaya pengambil alihan secara paksa oleh penjajah Israel. Yang kedua, adanya upaya secara serius Israel untuk menguasai Yerusalem ataupun Baitul Maqdis. Kalau Masjid Al-Aqsa, masjidnya ini kotanya Pak, itu berupaya dikuasai oleh penjajah. Yang ketiga, berlanjutnya aneksasi di tepi barat. Wilayah Gaza ada 3 wilayah, ada Gaza, tepi barat, ada Yerusalem atau Baitul Maqdis. Sekarang di tepi barat Pak, perampokan rumah satu persatu dilakukan oleh penjajah Israel untuk mengusir warga Palestina dari tepi barat. Ya. Yang keempat, berlanjutnya blokade Gaza. Yang kelima, nah ini menarik Pak ya, saya kasih tahu kan ya Pak, apa depending aja Pak ya. Nah yang kelima ialah terjadinya gelombang normalisasi negara-negara Muslim dengan Israel. Ya, kita mengetahui tahun 2020 ada 4 negara Muslim yang menjalin hubungan resmi dengan penjajah: Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko. Ya, ada 4 negara, dan rencananya Pak di bulan Oktober 2003 ada lagi salah satu negara Muslim yang akan menjalin hubungan resmi dengan penjajah negara Arab. Maka kata mereka, kami dahulukan pada 7 Oktober. Kan tadinya itu 14 Oktober Pak, didahulukan. Nah ini kata mereka, bukan kata saya Pak ya. Saya sebagai jurnalis waktu itu bertanya saja kepada mereka, kenapa 7 Oktober, kenapa enggak 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda di Indonesia, ya kan? Atau 1 Januari tahun baru Pak, 10 November Hari Pahlawan, kenapa 7 Oktober? Karena 14 Oktober akan ada sebuah negara Muslim yang akan melakukan normalisasi. Maka kami batalkan. Dan benar Pak, setelah operasi Tufan Al-Aqsa, gelombang normalisasi negara-negara Muslim dengan Israel itu terhenti Pak. Ya, dan 4 negara yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel itu menanggung beban moral yang begitu luar biasa. Karena ternyata normalisasi dengan Israel tidak membawa kedamaian bagi Palestina. Seperti itu. Dan sekarang situasinya yang sangat luar biasa sekali ya. Setelah 2,5 tahun genosida Gaza Pak, itu ternyata berhasil menyedot anggaran militer dan ekonomi Israel secara besar-besaran. Mungkin Bapak-bapak ada yang tahu Pak, anggaran atau ongkos militer yang sudah dikeluarkan Israel selama 2,5 tahun genosida Gaza. Mungkin kita ada Bapak udah pernah dengar infornya atau menerka-nerka. Angkanya Pak 108 miliar US dollar atau setara dengan 1.900 triliun rupiah. Ya. Hanya 2 tahun genosida Gaza yang menghasilkan apa? Hamas tetap eksis, Gaza tidak benar-benar dikuasai oleh mereka, walaupun hancur lebur, harus kita akui Pak, dan ini menjadi derita kita semua. Tetapi at least mereka gagal memadamkan api perlawanan. Ya. Padahal ongkos militer yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali. Ya. Padahal perang yang terjadi di Gaza nih Pak, ya, ini perang yang jomplang sebenarnya. Kita mengetahui perang yang ini terjadi perang asimetris. Perang asimetris itu perang yang tidak setara, karena kekuatan Hamas atau Palestina melawan kekuatan Zionis itu timpang secara kekuatan militer. Total pasukan penjajah Zionis Pak, jumlahnya total bersama tentara cadangan 600.000 jiwa. Ya, 600.000 jiwa. Dari semua tentara cadangan, kan ada tentara reguler, ada tentara cadangan. Tentara cadangan itu yang direkrut dari wajib militer. Sedangkan Hamas jumlah pejuangnya Pak, ada yang bisa menerka Pak, jumlah pejuang Hamas itu hanya 15.000 jiwa.
Bayangkan 15.000 melawan 600.000. Ya. Dan ini kita bisa melihat Pak, kok kita dalam studi-studi jurnal militer Pak, jurnal konflik Pak. Ada jurnal riset misalkan di Cambridge ya, Ivan Argentov ya, yang terkenal tentang perang asimetris. Dia menulis tulisan berjudul How the Weak Win the Wars. Bagaimana yang lemah bisa memenangkan peperangan. Jadi dalam studi-studi tentang militer peperangan Pak, yang dianggap lemah itu sangat mungkin sekali memenangkan pertarungan. Asal perang itu diperlakukan dengan panjang. Asal perang itu berjalan secara panjang. Karena itu untuk menguras ongkos militernya Israel dalam pertarungan dengan para pejuang Palestina. Kita lihat kan, tadinya kan Israel itu memprediksi perang ini berjalan hanya 1 bulan. Netanyahu itu saya ingat betul, setelah 7 Oktober, dia 10 Oktober kalau tidak salah itu berkata, dalam waktu 1 bulan Gaza akan kita taklukkan, akan kita tundukkan. Tapi perang ternyata berlangsung Pak sampai 2026. Dan strategi militer Hamas itu menarik. Kalau perang asimetris Pak, biasanya perang itu dia melontarkan senjata-senjata murah ke pihak musuh agar pihak musuh mengeluarkan senjata-senjata canggih untuk menangkalnya. Dan itu terjadi. Hamas itu roketnya memang tidak secanggih negara lain Pak, namanya dia masih dijajah, tapi dilempar berkali-kali ke Tel Aviv dan itu di-tackle Pak sama Iron Dome-nya Israel. Ya. Iron Dome-nya Israel itu Pak, sekali tembak Pak, sekali ngelepasin tembakan 10 miliar Pak. Ya. Israel itu. Iron Dome dia untuk menangkal roket nih dari pihak musuh, dari Hamas. Itu Iron Dome-nya, rudal canggihnya itu untuk nekel 1 miliar sekali keluar. Itu cara Hamas menghabisi ongkos militernya Israel. Mending cuma 1 roket Pak. Hamas punya 5.000 roket. Yang 1 roketnya harganya Pak cuman sekitar 300 sampai 400 dolar atau 5 juta. Dilembak 300 dolar, yang respon Pak 10 miliar. Habis gak ongkos Israel Pak? Nah itu Pak kalau dalam perang asimetris kenapa dibikin panjang. Kalau perang ini berlangsung cepat Pak, Hamas itu kalah. Makanya dia sudah mempersiapkan perang ini 5 tahun. Dan itu tanpa terdeteksi oleh Israel. Ya. Perang 5 tahun Pak. Makanya saya kalau ngisi kajian Pak, ada yang nanya Pak, Bang saya mau masuk jadi anggota Hamas, gimana Bang caranya Bang? Orang Indonesia Pak. Saya bilang lebih baik tidak usah. Antum gabung malah kalah. Karena perang yang terjadi di Israel itu perang intelijen Pak. Ya, perang intelijen, perang teknologi. Hamas itu pernah dikasih Pak iPhone Qatar Pak. 10.000 iPhone Pak ditolak. Kalau kita terima, ketahuan sistem radar kita, sistem koneksi kita sama Amerika. Dan bagaimana caranya Hamas komunikasinya tidak tersadap oleh Israel, komunikasi tidak tersadap Israel, mereka menggunakan bahasa Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai sandi Morse Pak, sandi intelijen untuk komunikasi antara mereka. Makanya tidak aneh Pak, yang masuk jadi anggota Hamas itu penghafal Quran. Dan tidak aneh, investasi terbesar di Gaza Pak, bukan ekonomi Pak, tapi Al-Quran. Malah kan mau dibangun apartemen mewah, rumah mewah sama Trump kan, orang Gaza nggak mau. Kami lebih butuh masjid kata dia. Yang ini lebih menakutkan bagi Amerika. Bayangkan pakai Al-Quran, Al-Baqarah ayat 83, Al-Isra, An-Nas. Pakai yang mereka jangan hanya tahu hanya Hamas Pak. Ya gitu. Kita masuk Pak nggak kenal sandi Pak. Malah bocor ke tanah Israel. Dan luar biasanya Hamas itu berhasil menjebol alat teknologi Amerika Pak. Israel. Israel itu punya grup WhatsApp Pak. Grup WhatsAppnya dijebol sama Hamas. Kan? Bapak punya WhatsApp Pak. Jangan udah dijebol Mossad Pak. Ya kayak gitu. Hamas berhasil menjebol akun atau grup WhatsAppnya Israel. Dan bahkan Hamas itu bisa memprofiling 10.000 profil medsos tentara Israel Pak. Bayangkan. Gimana kerjanya saya nggak tahu. Ya, 10.000 akun medsos tentara Israel Pak, itu berhasil disadap sama Hamas. Saya kuliah di Malaysia Pak ya, S3 sekarang di Universitas Sains Malaysia itu, orang nyebut ITB-nya Malaysia Pak. Orang-orang Palestina Pak, paling banyak kuliah Pak di Turki, Qatar, Malaysia. Saya nggak tahu ini Hamas atau bukan, tapi rata-rata Pak, mereka ngambil cyber security. Orang-orang Palestina di Turki ngambil cyber security, teknologi informasi, ya,
siber segala macam. Saya tidak tahu mereka Hamas itu tidak, tapi rata-rata kulanya di sana. Jadi sekarang pertarungan teknologi, pertarungan intelijen. Iya, walaupun dengan segala kelebihan kelemahannya Pak, Hamas relatif bisa bertahan. Dan berbalik sekarang terjadi di Israel, gelombang bunuh diri tentara Israel tahun 2025 Pak, tertinggi selama 15 tahun. Gelombang bunuh diri tentara Israel 2025 tertinggi dalam 15 tahun. 2025 itu Pak, tentara Israel yang bunuh diri ada sekitar 22 orang, tapi banyak psikolog meyakini itu lebih dari 30 orang. Tapi anggaplah kita angka resminya 22 Pak. Dan kalau kita tentara Israel bunuh diri Pak, itu nggak bisa kita samakan dengan tentara Kamboja bunuh diri, tentara Myanmar bunuh diri. Karena tentara Israel itu tentara yang dipersiapkan teknologi paling canggih di Timur Tengah. Dia punya F-35, dia punya kapal selam, dia punya alat sadap, dia punya rompi anti peluru, dia punya alat AI Pak. Bayangkan. Tetapi malah mereka bunuh diri. Ya. Mungkin nggak masuk nalar Pak kalau pakai pendekatan manusia. Kok bisa tentara yang katanya hebat, canggih, bunuh diri Pak. Dan salah satu faktor-faktor bunuh diri Pak, salah satu adalah moral injury. Ya. Beban moral. Ya. Luka moral. Jadi banyak sekali tentara-tentara Israel yang ketika diterjunkan ke Gaza, dia tahu dia sedang memerangi orang yang tidak bersalah. Dan dia berperang demi kepentingan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ada salah seorang tentara Israel Pak, namanya Eliran Mirzahi. Dia mengendalikan bulldozer, tank Pak, dan dia Pak, mohon maaf Pak, melindas anak Gaza. Sampai tewas, gugur anak Gaza Pak. Raungannya itu terdengar jelas sama dia Pak, bunyi, mohon maaf Pak, bunyi gencetan itu terdengar. Dan itu terus menghantui dia ketika pulang ke Israel. Kan ada rotasi Pak ya, kalau militer itu ada rotasi, berapa bulan dipanggil balik. Itu sampai rumah Pak, tangisan, raungan, teriakan anak Palestina itu terngiang terus di kupingnya Pak. Mau makan gak enak, minum tidak enak, dan tidak bisa makan. Mau makan pun seakan-akan daging ada di depan dia pun itu daging anak Gaza yang dibunuh. Stres Pak, gangguan jiwa, sakit jiwa. Akhirnya ketika masa tiba istirahat selesai dan diminta kembali ke Gaza, dia memilih bunuh diri. Luka moral. Dan sekarang Pak, Bapak mau tahu Pak, sekitar 80.000 tentara Israel sedang menjalani perawatan psikologis akibat stres perang di Gaza. 80.000. Ya, itu lagi-lagi data yang ketahuan. Yang karena Israel sering sekali markup Pak. Sering korupsi data Pak. Banyak kalangan mengatakan 200.000 tentara Israel yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Itu pun sekarang dipaksa perang Pak. Itu lagi di rumah sakit, lagi berbaring Pak, dipaksa perang. Karena Israel kekurangan tentara. Satu lagi Pak yang bunuh diri karena friendly fire. Tentara Israel itu yang bunuh diri. Ya, friendly fire itu ada yang tahu Bapak mungkin? Ada yang dari kalangan TNI mungkin di sini. Friendly fire itu Pak, teman tembak teman. Sesama prajurit tembak prajurit. Kok bisa? Kok iso kalau kata orang Jawa itu? Kok bisa tentara Israel menembak sesama teman, sesama prajurit? Emang nggak dilatih dulu apa? Nah, saya pernah liputan perang Pak. Saya pernah liputan perang di Suriah 2014. Ya, dulu liputan perang di Anadolu Agency, itu juga kantor berita yang mengeluarkan sertifikat perang untuk jurnalis di Eropa Pak sebelum ke medan perang. Saya pernah dalam episode Pak, ketika liputan, saya bukan kombatan gitu Pak ya, bukan petarung, saya wartawan. Saya terjebak dalam pertikaian antara dua faksi, faksinya Assad dengan faksinya pejuang. Tembak-tembakan tuh Pak. Dan ketika di medan perang memang Pak, pilihannya membunuh atau dibunuh. Ke medan perang. Ditembak atau menembak. Tegang Pak, karena perang apalagi di Gaza itu beda sama di Suriah, dia perangnya urban. Perang jarak dekat kalau di Gaza itu. Karena sempit wilayahnya. Beda dengan Suriah itu pegunungannya besar. Kalau ini jarak sempit Pak. Jadi satu gedung sama satu gedung itu saling tembak di Gaza. Orang-orang Israel ini yang kebanyakan kemudian tentara cadangan, dia sulit memprediksi ini temannya atau Hamas. Karena Hamas kadang Pak pakai baju tentara Israel. Karena banyak tentara Israel yang terbunuh, diambil bajunya Pak, dipakai. Kayak gitu. Ini teman atau musuh, ini musuh atau teman. Kejadian Pak, 3 orang Israel yang bebas dari sandera Hamas Pak,
sudah mengibarkan bendera putih dan mengatakan saya warga Israel, ditembak sama tentara Israel sampai mati. Saking paniknya. Karena jangan-jangan ini Hamas ngomong-ngomong sebagai warga Israel. Bisa jadi kan ketika, oh ya kamu sini, keluar pistol, nembak Pak. Perang itu kan tipu daya Pak, intelijen. Dia nggak bisa memastikan ini Israel atau Hamas, ditembak mati Pak, 3 orang. Gitu. Dan apa yang terjadi Pak? Karena sesama teman tembak teman, pelakunya ini Pak memilih jalan bunuh diri. Faktor kedua Pak, Bapak bisa baca di buku saya Pak, runtuhnya mitos kehebatan tentara Israel. Ini duologi Pak, 2 judul dalam 1 buku. Ya, ini mitos runtuhnya mitos kehebatan tentara Israel, dan ini para peruntuh mitos ya, para pejuang Hamas yang menguntungkan mitos kehebatan tentara Israel. Karena Dr. Basim Naim di buku yang pertama, Hamas Superpower Dunia Islam, dia memberikan kata pengantar menarik Pak. Dia mengatakan operasi Tufan Al-Aqsa ialah operasi militer untuk meruntuhkan mitos tak terkalahkan tentara Israel. Kata Dr. Basim Naim. Maka menarik kata itu saya jadikan judul di buku kedua saya. Itu yang terjadi sekarang. Makanya sekarang Israel kehabisan tentara, dan dia sekarang untuk pertama kalinya Pak menerapkan undang-undang wajib militer bagi Yahudi Ortodoks. Tadinya Yahudi Ortodoks itu Pak, itu tidak boleh dibebankan tugas-tugas sekuler. Karena dia tuh apa ya? Itu Yahudi yang fokus ibadah Pak, nggak mau perang, nggak mau terlibat peperangan. Kita fokus ibadah. Dia dapat keistimewaan di Israel. Sejak berdirinya negara Israel 48, Yahudi Ortodoksnya tidak dibebankan wajib militer. Tapi problematikanya warga Israel lain protes. Bapak saya mati jadi tentara Israel, dipaksa perang sama Netanyahu, kenapa Yahudi tidak dilibatkan untuk ikut perang? Clash sekarang di Israel. Karena kelompok Yahudi Ortodoks ini besar, 10% dia di Israel. Dan dia punya perwakilan politik di kabinetnya Netanyahu. Partai SAS sama Partai United Torah Judaism. Partai Yahudi Torat Bersatu. Di Israel Pak, nama-nama partai Pak, berani Pak pakai nama Yahudi, pakai nama Zionis. Kalau di sini kadang-kadang partai agama malu-malu Pak, ya kan? Gitu ya, seperti itu. Di Israel Pak, nama partainya Partai Zionisme Religius. Bayangin tuh. Partai Menteri Keuangan Israel itu Partai Zionisme Religius. Ada lagi Partai Kekuatan Yahudi. Dia terang-terangan. Nah itu sekarang dibebankan wajib militer. Orang-orang Yahudi Ortodok. Padahal sebelumnya nggak pernah. Akhirnya demo sekarang. Yahudi Ortodok demo. Lebih baik kami mati dibanding dipaksa jadi tentara Israel. Slogannya. Karena ini faksi religius Pak. Dan dianggap Zionisme itu sekulerisme. Jadi di Israel itu ada 2 faksi Pak. Faksi Zionisme religius, faksi Yahudi Ortodoks. Zionisme religius ini yang pendukung Netanyahu meyakini visi Israel Raya. Kalau Yahudi Ortodoks, dia memilih jalan untuk menghindar dari perang. Nah, seperti itu Pak. Nah itu tadi makanya gelombang bunuh diri tentara Israel begitu sangat kuat Pak. Memang betul Pak, tekanan psikologis Pak kalau di medan perang ya. Sekali lagi saya pernah liputan perang, itu beda dengan kita kayak lagi duduk ngobrol kayak gini. Saya ketika liputan di Suriah, itu bom jatuh tepat di belakang Bapak yang duduk di belakang, 50 meter dari saya. Lagi liputan Pak, bom jatuh, boom. Saya loncat Pak. Seketika Pak, ya wajar Pak, kita nggak pernah lihat bom. Petasan iya, sering. Tapi ini bomnya besar Pak. Saya loncat, orang Suriah ngetawain saya Pak. Dalam arti norak lo. Kayak gitu ya. Dia bilang, brother, please be calm, jangan panik. Kita menghadapi ini setiap hari. Udah makanan kita nih kayak gini, kata dia. Itu Pak, bom paling skala, kata dia Pak, ini kan bom, bagi saya bom besar, bagi dia bom paling kecil Pak. Itu di kuping saya, 3-4 jam tidak hilang bunyi bomnya. Yang kita punya, sebagaimana mungkin itu bisa melumpuhkan Israel atas izin Allah. Makanya nanti 2024 akhir Pak, ada pergeseran perang politik Hamas itu Pak, dengan naruh ranjau. Di gedung-gedung atau di tempat-tempat di Gaza Pak. Dan kalau kita lihat tahun 2024, rata-rata tentara Israel tewas Pak, itu karena ranjau, bukan karena ditembak. Kenapa Pak? Buta medan. Kan orang-orang tentara Israel Pak, eksis di Gaza itu terakhir 2025, sebelum mereka akhirnya terusir. 2025 perang lagi 2023 Pak, udah hampir 20 tahun. Tiba-tiba yang diutus anak-anak bocah yang baru wajib militer, yang baru latihan sebulan Pak, langsung dikasih angka 47 lawan Hamas yang udah 40 tahun perang. Akhirnya kenanya itu kena bom gitu. Ya. Itu yang terjadi sekarang ya. Makanya sekarang Israel dan Amerika itu benar-benar habis-habisan bagaimana caranya tidak ada lagi perlawanan dari kelompok pejuang yang ada di Gaza.
Maka target mereka kan sekarang melucuti senjatanya Hamas. Dan Hamas nggak mau. Nggak mau. Kenapa Pak nggak mau Pak? Kan bumi perdamaian. Yang penting nggak ada perang lagi. Yang penting nggak ada genosida Israel lagi kan gitu. Kenapa Hamas nggak mau Pak? Dia belajar dulu dari perjanjian damai PLO sama Israel tahun 93. Perjanjian Oslo, kalau Bapak tahu ya Pak ya. Perjanjian Oslo Pak, itu kan Yasser Arafat Pak sama Yitzhak Rabin tuh yang ditengahi Bill Clinton tuh Pak. Ya kan itu kan jabatan tangan Yasser Arafat mengakhiri perang sama Israel dengan imbalan dikasih otoritas Palestina. Bukan negara Pak, otonomi Pak. Kayak di Aceh lah kayak gitu ya. Otonomi, otoritas Palestina. Tapi syaratnya senjata kalian serahkan kepada Israel. Celakanya Pak, PLO ngasih Pak. Israel ya masih megang senjata. Makanya kenapa di tepi barat relatif tidak begitu ada perlawanan. Kan udah kesepakatan sama damai sama Israel Pak. Senjata udah kadung dikasih. Dimusnahkan, sedangkan Israel masih megang senjata. Yang terjadi sekarang di tepi barat Pak, hancur-hancuran Pak. Memang tidak digenosida parah kayak Gaza, tetapi rumah mereka dirampas. Rumah mereka dirampas, kebun mereka dirampas, pohon zaitun mereka dihancurkan, dikasih ke Yahudi. Sekarang kayak gitu. Nah, Hamas tuh belajar, makanya dia tidak mau kemudian menyerahkan senjatanya. Gitu. Ya. Dan kita lihat sekarang, ya kita doakan saja Pak, ini memang perlu persatuan dunia Islam untuk memastikan betul-betul, karena menurut saya sekarang Amerika sedang jatuh Pak. Sedang jatuh. Ya, karena dia menghabiskan duit karena perang, memberikan bantuan kepada Israel, jor-joran perang, akhirnya pajak-pajak masyarakat yang untuk menjamin stabilitas ekonomi di Amerika Pak, itu mulai tergerus, dikasih ke Israel. Seperti itu. Itu mungkin pengantar dari saya Pak ya. Saya mungkin kita dialog saya tanya jawab kalau memang masih ada waktu. Tapi itu mungkin sedikit pengantar dari saya atau informasi tentang situasi di Palestina sekarang dan bagaimana masa depan bangsa Palestina. Yang sampai sekarang Pak masih terjadi negosiasi antara Israel dan Hamas ya, tetapi deadlock karena Hamas meminta Israel mundur dan Israel meminta Hamas meluncur senjatanya, dan itu tidak pernah diinginkan oleh Hamas. Itu mungkin yang sementara bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Silakan kalau memang masih ada waktu, kalau mau tanya jawab saya serahkan kepada panitia ya. Ada sekitar 6 menit lagi ya. Oke. Bismillah, langsung saja Ustaz, karena waktu yang sangat sempit. Saya ingin mendengarkan kabar terkini tentang Masjidil Aqsa. Mungkin bisa diceritakan perkembangan ini. Iya, baik, terima kasih. Ini situasi di Masjid Al-Aqsa Pak. Untuk pertama kali sejak tahun 67 Masjid Al-Aqsa ditutup selama bulan suci Ramadan dan tidak bisa dipakai ketika Idul Fitri. Dan walaupun sudah diangkat blokade oleh Israel kemarin, tetapi Masjid Al-Aqsa masih terkepung. Jadi beberapa jam setelah Masjid Al-Aqsa dibuka kembali oleh Israel dan kaum muslimin sholat subuh di Masjid Al-Aqsa, 45 menit kemudian kaum muslimin yang di Masjid Al-Aqsa diminta keluar. Dipaksa keluar, dipukulin, ya, diseret keluar karena nanti diganti perayaan pesta orang-orang Yahudi. Seperti itu. Ya. Dan itu dikawal oleh militer Israel. Jadi walaupun sekarang Masjid Al-Aqsa sudah dibuka, tidak benar-benar bebas bisa diakses oleh kaum muslimin. Dan memang target dari Israel ialah meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Ini target jangka panjangnya. Karena sekarang faksi di Netanyahu yang berkuasa, faksi Zionisme religius, dia meyakini bahwa ada kuil Solomon yang tersimpan di bawah Masjid Al-Aqsa, yang itu harus kemudian diangkat dengan cara meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Gitu. Itu target jangka panjangnya. Ya, mereka ini masih menahan-nahan karena pasti akan terjadi tekanan internasional yang begitu sangat kuat. Ya, gitu. Tetapi itu visi jangka panjang dia untuk menguasai Masjid Al-Aqsa, menguasai tepi barat, menguasai Gaza. Gitu, ya. Nah, jadi itu kabar terakhir di Masjid Al-Aqsa. Semoga kita tidak pernah dan itu melanggar hukum internasional. Karena Masjid Al-Aqsa itu statusnya sudah hak warisan UNESCO dan dia dilindungi oleh hukum internasional. Jadi Israel melakukan penutupan, jelas dia pelanggaran hukum internasional. Tapi problematikanya, siapa yang bisa menghentikan? Itu masalahnya Pak. Dan dunia Islam hingga saat ini masih belum bersatu untuk masalah ini. Nah, tetapi tetap kita dorong kaum muslimin, negara-negara muslim tetap terus memberikan, karena saya yakin dilepaskan oleh Israel itu juga termasuk karena tekanan internasional yang akhirnya dicabut kembali blokade itu. Itu pasti ada tekanan internasional dari berbagai negara, khususnya negara muslim, hingga akhirnya diangkat kembali
larangan sholat di Masjid Al-Aqsa, tetapi sekali lagi situasinya masih belum bebas karena kaum muslimin masih dibatasi untuk memberikan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Demikian ya, semoga bisa menjawab. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Di awal Ustaz menceritakan tadi Juarez itu gagal menguasai daerah Jalur Gaza. Jadi saya pertanyakan Ustaz, bagaimana itu? Saya pernah video-videonya itu, tembok-tembok yang disekat oleh Juarez Jalur Gaza itu. Bahkan sampai saya lihat anak-anak begitu menyalurkan lubang-lubang. Iya. Bagaimana awal Ustaz ceritakan itu bagaimana kata Juarez gagal? Iya. Bagaimana dengan tembok-tembok yang dikuasai Juarez? Iya, betul. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, jadi tembok-tembok itu memang sudah jauh dibangun sebelum operasi Tufan Al-Aqsa, Ustadz. Karena memang Gaza situasinya diblokade oleh Israel sejak tahun 2006 ketika Hamas memenangkan pemilu. Karena Hamas menang pemilu, tidak diterima oleh Israel, diserang sama Israel, kemudian dibalas oleh Hamas, dan sejak itu kemudian dibangun tembok tinggi. Tapi dalam arti Gaza totally dikuasai oleh Israel dengan budget tadi Ustadz, 2.000 triliun peralatan canggih, sampai sekarang Gaza itu tidak benar-benar dikendalikan oleh Israel. Di dalam negerinya maksud saya Ustadz ya, bukan temboknya. Kalau temboknya memang sudah dibangun, di tepi barat juga kayak begitu, itu dibangun. Tapi at least target Netanyahu untuk menguasai 1% Gaza, melumpuhkan kelompok perjuangan, itu gagal. Kenapa Israel sangat ngotot menguasai jalur Gaza? Karena dia punya proyek ekonomi di situ. Di Gaza Ustadz punya sumber daya ekonomi yang sangat kuat, minyaknya itu ada di situ. Ya. Jadi kita jangan keliru baca peta. Nggak mungkin Israel itu keluar 2.000 triliun rupiah kalau nggak ada konsesi ekonomi di situ. Gitu Ustaz, maritimnya. Ya, sumber daya alamnya, minyaknya, itu kaya Gaza. Dan yang terbaru Israel itu bukan terbaru, ini udah proyek sejak 60, ingin membangun terusan maritim di situ, persis di samping Gaza untuk menyaingi terusan Mesir. Kok kenapa dia bangun terusan maritim untuk nembus ke Eropa dari Gaza? Karena di terusan Suez Mesir, ya, itu sama sekali Israel tuh nggak dapat duit dari situ. Nggak dapat keuntungan. Padahal ongkos perangnya sangat banyak kan Ustaz? Ribuan triliun, maka itu bisa ditutupi dengan membangun terusan di persis di samping Gaza. Tapi masalahnya sejak tahun 60 dirancang sama Amerika, sampai sekarang Israel itu gagal membangun terusan jalur maritim di samping Gaza. Jadi nanti mau dicodet Ustaz rencananya sama Israel. Kayak codetan kalau Jakarta kali Ciliwung ya, dibikin bendungan untuk nembus kapal-kapal nanti nggak laut Mesir, tapi laut Israel sampai ke Eropa. Itu target dia. Makanya dia jor-joran di sini. Nah, masa selama masih ada perlawanan, selama masih ada Hamas, proyek itu sulit dilakukan oleh mereka. Makanya kan sekarang tuntutan mereka kan melucuti senjatanya para pejuang. Itu mulu lah targetnya itu. Ya. Dan itu sampai sekarang belum terjadi, dan kita doakan para pejuang-pejuang Gaza tetap dilindungi oleh Allah, tetap dimudahkan, tetap memenangkan pertarungan ini, Ustaz. Ya, walaupun kita harus mengakui wilayah Gaza hancur, ya, sekolah, rumah sakit itu rata dengan tanah, tapi minimal, Ustaz, iman dan keislaman warga Gaza tidak terbeli oleh Israel. Tapi godaan itu sangat kuat. Beberapa orang-orang Gaza ditawari jadi agen Mossad dengan biaya 5 juta sampai 10 juta US dollar. Kita mungkin Pak dalam situasi kayak gitu Pak ya, mungkin saja ya beberapa orang udah gua nerima. Tapi Gaza bayangin Pak, ditawarin Pak 10 juta dolar, 50 juta dolar jadi agen Mossad, kasih tahu di mana Hamas berada, kasih tahu senjata di mana. Banyak Pak digoda warga Gaza, tapi mereka nggak terbeli. Karena apa? Alhamdulillah juga sekarang masjid-masjid darurat Pak, ini bantuan Wahdah Islamia, Wahdah Inspirasi Zakat dan Lasnas yang lain yang kita kemarin berangkat ke Kairo Pak. Salah satu target kita adalah membangun masjid darurat di Gaza. Gitu. Dan alhamdulillah sudah terlaksana karena masjid ini penting. Karena nggak ada masjid mereka nggak sholat Jumat selama ini. Alhamdulillah bangun masjid darurat, karena masjid darurat, masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat kaderisasi para penghafal Quran. Gitu Pak. Jadi jangan lepas dukungan kita, sekarang Idul Kurban juga, berikan infak terbaik kalau memang kita kelebihan rezeki Pak. Ya. Kita tahu masalah ekonomi Indonesia juga berat Pak, kita maklumi, tapi kalau kita ada keluaran rezeki Pak, berikan infak terbaik. Karena orang Gaza aja dia memberikan infak terbaik untuk bencana korban Sumatera Pak. Mereka nggak bisa minum, mereka nggak lapar, tapi masih memberikan bantuan kepada korban bencana Sumatera. $1, $2, $3, kencelengan Pak di masjid di Gaza. Apakah kita tidak malu Pak? Saya sih malu Pak.
Apalagi orang yang mengatakan ngapain sih bantu Gaza, ngapain bantu Palestina, uang kita aja susah. Bener kita susah Pak, tapi mereka lebih susah Pak. Mereka nggak punya negara, mereka digenosida, anak mereka terpisah dari orang tuanya, terbunuh, kakek terpisah dengan cucunya. Kondisi mereka jauh lebih menderita daripada kita. Tetapi mereka punya semangat tinggi, kuat. Ya, maka kita doakan bersama ini menjadi jalan kemenangan bagi kaum muslimin yang ada di Palestina. Mungkin bukan di era kita Pak, kita mungkin saja belum melihat, tetapi generasi kita, cucu kita, ya, dan jejak perjuangan kita hari ini itu kemudian terbawa tongkat estafeta kepada generasi kita mendatang. Demikian ya Pak ya, mohon maaf Pak apabila ada kekeliruan dan salah kata. Ini sudah masuk waktu Isya ya, nanti mungkin pada waktu habis sholat kita bisa ngeriung atau diskusi. Demikian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian, syukur jasa kalian Ustaz. Sebelum kita tutup Pak Ikhwan, perlu kami informasikan bahwa insya Allah kami masih ada beberapa rangkaian kegiatan, termasuk besok subuh di Masjid Ikhtiar kajian geopolitik. Ini hanya kasustik, tapi yang perlu kita pahami sebenarnya adalah dari segi geopolitiknya, ya, imbas, kemudian apa yang melatar belakangi perang ini yang perlu kita pahami. Kemudian impactnya, imbasnya terhadap negara kita. Kemudian insya Allah besok ada kegiatan WIS juga di Car Free Day bersama dengan Bizarro. Juga kami mengundang dengan hormat acara silaturahim akbar pendukung kemerdekaan Palestina yang kami adakan di Gedung Teater Sekolah Islam Atira pada pukul 9 pagi sampai menjelang sholat zuhur insya Allah. Selain Ustaz Bizarro juga akan ada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, Guru Besar Unhas, dan juga Bapak Dr. Ki Haji Hasan Basri Rahman dari Persaudaraan Muslim Internasional. Kemudian yang terakhir bahwa tentunya ya saudara kita mengetahui bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang Palestina dan penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Kami kemudian menuntut hati-hati kita untuk berdonasi, ya, ikut meringankan beban saudara kita di Palestina. Dan pada momentum kali ini kami bersama dengan Wahda Hizbut Zakat yang tentunya kita sudah ketahui bersama lembaga kredibel terpercaya yang Masya Allah rutin mengantarkan donasi-donasi kita ke Palestina. Makanya kami kembali mengajak kepada kita semua untuk berdonasi. Di luar ada teman-teman adik-adik dari volunteer bisa nanti berkomunikasi langsung dengan beliau. Kemudian yang terakhir kami mengucapkan syukuran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada pengurus masjid khususnya, kemudian para jamaah sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam kajian di Palestina ini. Juga Bapak Ibu yang di bawah mohon maaf. Semoga ini menjadi pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.